Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan singkat buat kita hari ini. Tanpa terasa kita akan sampai pada akhir minggu ini. Hari ini hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021. Kita sudah melampaui satu minggu, dari mulai hari Senin sampai Sabtu ini. Kita bisa merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Begitu luar biasanya. Tuhan yang memberkati kita di hari yang lampau, Dia juga yang menyertai. Tuhan yang menyertai kita untuk hari ini. Dan Dia juga yang menjadi Tuhan dan penolong bagi kita untuk waktu-waktu selanjutnya, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, supaya kita tetap dikuatkan. Dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Dikatakan demikian, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini adalah satu kesaksian dari Rasul Yohanes tentang hidup kekal yang sudah diberikan kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang menerima Yesus, penebusan Yesus di kayu salib, dan menjadikan Dia menjadi Tuhan pribadi bagi dirinya masing-masing. Saudara-saudara, keselamatan hidup kekal yang disaksikan oleh Rasul Yohanes itu sendiri bukanlah hanya sekedar pemberitaan, bukanlah hanya satu pernyataan yang jauh sekali, bukan. Tetapi kesaksian ini dia rasakan, dia lihat, dan betul-betul dia tinggal dalam keselamatan itu sendiri. Ketika Yesus sudah menebus kita dari dosa, maka Dia membebaskan kita. Kita yang dulu telah menjadi musuh Allah di dalam dosa, sekarang kita sudah diperdamaikan dan kita boleh bersekutu, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sekarang sudah tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam satu persekutuan bersama Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Begitu indahnya saudara-saudara persekutuan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan indahnya, sukacitanya, dan bahagianya satu persekutuan selain bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri. Mungkin kita pernah merasakan ada sukacita ketika kita masuk ke satu pertemuan atau satu persekutuan atau satu kebersamaan. Enak di situ, ada banyak pejabat, ada teman-teman, ada cerita-cerita yang nyaman, ada cerita-cerita tentang motivasi, sukses dan sebagainya. Kita mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, itu tidak akan pernah mengalahkan indahnya persekutuan bersama dengan Bapa di sorga dan juga dengan Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Kita yang saya katakan tadi adalah orang yang berdosa, yang kita sebenarnya tidak bisa hidup bersama dengan Tuhan karena kita sudah menjadi musuhnya karena kita berdosa. Maka melalui kematian Yesus Kristus itu kita sudah diperdamaikan. Bayangkan orang yang sudah berdamai, diperdamaikan satu dengan yang lain, tidak ada sukacita yang melebihi daripada itu. Apalagi kita menyadari bahwa dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Yohanes berkata, hidup itu telah dinyatakan. Telah dinyatakan. Jadi nyata sekali dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar cerita yang dia dengarkan. Dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Jadi dia sudah melihatnya. Yohanes sendiri sudah melihat. Karena Yohanes bersama dengan rasul-rasul yang lain adalah juga saksi dari kebangkitan Yesus Kristus.
Yesus menunjukkan dirinya dengan bekas luka-lukanya. Ini luar biasa. Saudara-saudara, ketika Yesus bangkit, berarti apa yang dinyatakan oleh Tuhan itu sebelumnya benar-benar nyata. Bukan hanya sekadar omongan saja. Ketika Yesus mati, mereka ketakutan. Selama ini mereka melihat bahwa kuasa Yesus luar biasa. Dia bisa memberikan banyak hal. Memberikan tanda mujizat. Dia bisa melakukan tanda mujizat yang mereka lihat begitu banyaknya. Lazarus dibangkitkan. Orang-orang disembuhkan. Laut yang bergemuruh itu, yang bergoncang luar biasa, hanya seketika bisa teduh. Dan benar-benar mereka melihat bahwa kuasa Tuhan ini luar biasa. Bahkan sampai mereka terkejut-kejut. Bahkan ada yang ketakutan. Melihat apa? Melihat kuasa Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus mati, ternyata semuanya menjadi sia-sia. Makanya ketika Yesus bangkit, ini merubah segalanya bagi hidup mereka. Makanya saudara-saudara, mereka melihat sendiri dengan matanya bahwa Yesus yang tadinya mati, mereka lihat 3 hari yang lampau, dan hari ini sudah bangkit. Wah, itu betul-betul mereka bisa rasakan nyata dalam hidup mereka. Dan bukan itu saja saudara-saudara. Kemudian mereka diberikan Roh Kudus Tuhan. Sehingga betul-betul Roh Tuhan itu menerangi. Betul-betul Roh itu menjamah dan bersama-sama dengan mereka. Sehingga bisa mereka merasakan persekutuan yang indah di dalam Bapa dan Anak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara, indahnya hidup kebersamaan atau persekutuan bersama Tuhan itulah yang mau disampaikan, yang mau dinyatakan, yang mau disaksikan. Itu yang dikatakan. Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Supaya apa saudara-saudara? Hidup yang indah, persekutuan yang indah yang bersama dengan Bapa itu, supaya setiap orang juga bisa merasakannya. Itu. Karena memang itu adalah tujuan daripada Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan saudara-saudara dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah kasihnya. Supaya apa? Setiap orang jangan ada yang binasa. Oleh karena itu makanya disaksikan oleh mereka. Dan hari ini saudara-saudara, kesaksian ini menjadi tanggung jawab bagi setiap orang-orang yang percaya. Kita harus menyampaikan berita Injil itu kepada setiap orang. Hidup kekal sudah sampai kepada kita semuanya. Oleh karena itu jangan takut. Ini juga menjadi penghiburan kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita sudah dimenangkan, sehingga kita tidak perlu harus memikirkan banyak hal lagi yang terlalu yang remeh-temeh, yang membuat kita juga kadang-kadang jadi justru fokus atau kehilangan fokus untuk kerajaan Allah yang sudah diberikannya kepada kita. Dan juga ini meneguhkan kita di masa-masa pandemik ini, supaya kita tidak perlu takut. Yesus sudah mati, mengalahkan kematian itu. Kalau andaikan pun kita harus terpapar virus corona dan direnggut nyawa kita dengan virus corona itu, biarlah itu kehendak Tuhan. Dan kita tidak akan pernah takut, karena kita akan dibangkitkan nantinya. Saudara-saudaraku, ini mau meneguhkan kita dalam hidup ini, menjalani kehidupan ini, supaya jangan ada keraguan lagi, jangan ada rasa ketakutan lagi. Dan kita sudah hidup bersama, persekutuan kita bersama dengan Tuhan itu begitu indah, sehingga tidak ada lagi yang bisa membuat kita kehilangan sukacita dan kebahagiaan kita. Mari jalani hidup kita ini dengan sukacita, dan terimalah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Kami sungguh bersukacita karena Engkau sudah mengingatkan kembali bahwa keselamatan itu sudah Engkau nyatakan kepada kami. Dan kami tidak perlu diragukan lagi, diombang-ambingkan lagi oleh apapun juga Tuhan. Supaya kami tetap memegang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan sekarang bangkitlah. Mari kita berkesaksian kepada orang lain. Dengan mendengarkan firman Tuhan, membagikan juga firman Tuhan ini, renungan ini kepada orang lain, kita juga sudah bisa menginjili banyak orang. Subscribe supaya ketika saya tidak bisa membagikannya melalui banyak grup, maka dengan sendirinya Anda sudah menerima renungan ini ketika saya upload ke YouTube. Sampai ketemu hari Senin. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Mari bersekutu besok juga di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.